Anda kembali Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bersama dengan saya Marvin Sulistyo langsung dari lokasi Festival Kopi Nusantara 2023 yang berlangsung tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023, tentunya dengan menghadirkan beragam stand kopi. Saya catat ada 30 lebih stand kopi dan juga 7 food truck yang akan dihadirkan di sini. Pemirsa semua, kalau mau saya datang langsung ke Jakarta Barat, bisa langsung mampir ke Festival Kopi Nusantara kali ini yang dilangsungkan oleh Media Indonesia dan rangkaian ulang tahunnya. Baik, saya akan ajak pemirsa untuk ngopi bareng-bareng. Kali ini saya bersama dengan expertnya yang juga merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swedia pada tahun 2016 sampai 2020, sekaligus staf ahli Asosiasi Kopi Indonesia, Pak Bagas Hapsoro, yang sudah bangun bersama dengan kami. Pak Bagas, selamat pagi. Pagi, apa kabar Mas Martin? Kabar baik juga. Sudah ngopi berapa banyak Pak hari ini? Satu. Baru satu. Kopi Kojal ini top. Top. Oke, baik pemirsa, saat ini saya dan juga Pak Bagas akan ngobrol sedikit, sekaligus juga ditemani langsung dari Kopi Kojal ya loh. Ini orangnya mana ini? Kita akan sedikit ngopi ya. Nah, bersama dengan nanti Mas Rian. Mas, boleh dibantu ya Mas ya? Kita mau coba untuk kopi Liberica di sini. Pak, saya mau minta tanggapan dulu dong mengenai Festival Kopi Nusantara dari Media Indonesia ini, Pak. Ya, ini suatu hal yang bagus karena secara konsisten selalu diadakan dengan mengikut sertakan UMKM, istilahnya kan begitu ya. Dan kopi kita ini kan sebetulnya kan dari rakyat ini ya. 96% dari semua perkebunan itu rakyat tuh. Lain halnya kalau komoditas yang lain ya. Saya sebutkan misalnya kalau mungkin bukan komoditas hasil-hasil yang lain tuh misalnya seperti sawit seperti itu, mungkin rakyat persentase sedikit. Tapi kalau ini persentase besar, langsung dirasakan. Oleh karena itu saya lihat upaya Media Indonesia ini besar sekali dan boleh dikatakan harus diteruskan, dan jangan sampai ini menjadi suatu hal yang tidak menjadi prioritas. Koordinasi dengan para stakeholders ya, khususnya dengan pemerintah satu sama lain, kemudian juga dengan peneliti dan pebisnis harus jalan tuh Pak. Betul. Dan tentunya ini kita mau bicara soal potensi Indonesia, terus ditanya lagi ya Pak ya, potensi. Karena itu juga mungkin Pak Bagas juga yang selalu menggiatkan adanya diplomasi kopi. Tapi kita sembari ngomong-ngomong itu, kita sudah bergabung juga dengan Mas Rian. Saat ini pemirsa yang akan membantu menyiapkan kepada kita. Mas, ini kopi dari mana sih? Dan juga itu kok pakai hiasan kepala ini, menambangkan dari daerah mana? Ini kita kopi berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara, Pak. Oke. Ya, untuk masalah ini namanya kalau Hasana Tanjak namanya. Ini khas Melayu, ya. Melayu Kalimantan Barat. Oke. Mas, ini kan ada Pak Bagas, ada saya juga. Ini kira-kira kita ingin disuguhkan kopi apa ini? Ini kita fokusnya, concernnya ke Liberica. Liberica, karena kan kebanyakan orang tahunya hanya Robusta dan Arabica. Karena kebetulan kita di sini Liberica tingkat keasamannya cukup rendah. Jadi kalau untuk yang mayoritas orang tua bisa untuk mencicipi kopi ini. Oh gitu ya. Jadi nggak terlalu ini ya Jadi kalau yang punya mah, lambung, ini cocok kalau untuk aman ya. Oke, kita sembari mau nyobain boleh Mas ya. Oke Pak Bagas, boleh dong diceritakan juga mengenai upaya selama ini diplomasi kopi. Apa sih yang ingin disampaikan dari tentunya yang selalu dilakukan oleh Pak Bagas? Ya. Pertama ke dalam tentunya adalah penyadaran ya, awareness. Kita harus naikkan itu. Betapa pentingnya kopi itu tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga masalah kopi ini adalah masalah culture. Berikutnya adalah bagaimana sustainability-nya. Kita nggak bisa dong terus-terusan kita kuras, maaf saya katakan kuras, kita ambil terus tanpa kita lihat. Dan dari mana kopi itu berasal? Dari deforestasi jelas nggak mungkin. Kami juga ucapkan. Kita mau coba untuk kopinya, boleh. Mari, oke. Mas Rian ini ya untuk kopinya, saya mencoba, boleh juga ya. Oke. Mungkin boleh Pak dicoba juga. Beserta jajaran Oke, mari kita coba. Siap. Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Betul. Oke, bagaimana Pak rasanya? Keasamannya rendah dan sedikit agak fruity kayak buah. Dan ini saya lihat nih sangat bagus untuk kesehatan. Liberica tuh top 40%. Iya. Dan juga kita menarik sekali di sini ya, saat ini juga sudah hadir juga bersama dengan kita juga ada Bapak Menteri Pertanian juga yang tentunya akan membuka dan acara festival kopi ini. Pak, harapan yang akan disampaikan tentunya dengan adanya festival kopi ini dan keberlangsungan untuk menjaga kualitas dari kopi Indonesia, Pak. Educate farmers nomor satu. Dengan kita mengedukasi mereka, kita nggak bisa didikte pihak lain. Yang kedua juga kita tingkatkan juga kualitas ekspor ini dengan cara-cara yang digital.
teknologi, termasuk blockchain, termasuk juga ketelusuran yang bagus, dan ikuti juga program dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, yaitu INALAT, ya, Indonesia, Latin Amerika, kemudian juga dengan Europe juga. Saya rasa ini bisa dengan cara-cara bisnis platform tadi itu. Oke, tentunya kalau kita melihat kan potensi kita sangat besar ya Pak ya mengenai kopi-kopi di Nusantara. Paling favorit Pak itu kopi dari mana kalau menurut Pak Bagas sendiri? Kita lihat ya, selama saya melihat dari luar ini, kopi Gayo Arabica itu top. Pertama karena masalahnya keasamannya rendah, kemudian juga tidak begitu manis, aromanya enak sekali, nendang. Itu orang akan senang. Kalau pengen fruity sedikit tentunya adalah Mandailing. Nah, kalau keasamannya moderat kita naik ke Sigati, Toraja, Bajawa. Kalau turis-turis yang datang ke Gunung Loser, kemudian datang ke daerah-daerah yang di Aceh sana, tentunya kopi itu yang akan diingat, yang kopi Arabica tuh. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi daya ingat mereka loh. Orang Swedia itu minum kopi satu hari itu 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkan itu. Baik, Pak Bagas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Silakan lanjutkan untuk kopinya. Mas Rian, terima kasih banyak ya Mas ya. Silakan menikmati rangkaian acara yang sudah berlangsung juga. Terima kasih Bapak ya. Baik, tentunya itu menjadi sebuah acara yang kita nantikan bersama, dan acara dalam Festival Kopi Nusantara akan segera dibuka bersama dengan ada rekan Naila Husna juga ya. Naila, akhirnya siap ya saya bergabung di untuk ini ya? sini, antusias Betul. sekali Marvin karena Betul. sudah ramai ya. Dan Ya. juga tadi melihat ada berbagai kopi Nusantara di sini. Aduh, Betul. yang menarik perhatian apa tadi Marvin udah katakin tadi satu. Ya, tadi kebetulan. Kita bawa yang banyak buat rekan-rekan siaran ya. Boleh, kita bawa untuk rekan saya juga, dan acara akan segera dimulai, akan dibuka langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang akan dibuka sebentar lagi tentunya saat ini. Tapi sebentar baru itu juga Naila dan juga pemirsa, kita melihat sebenarnya di sini itu udah lengkap sekali loh Naila. Ada kopi dari Aceh, Gayo sampai dengan Papua, provinsi baru Papua Selatan pun ada juga Naila. Betul, dan biji-biji kopinya ini juga memang menarik ya. Kalau sebelah sini, sebelah kiri saya ada Liberica dari Kayong Utara. Jadi memang beragam sekali ya. Oke, mungkin bagi pemirsa yang nggak jauh-jauh lokasinya dari sini gitu ya, bisa datang, kemudian melihat-lihat dan membawa pulang aneka ragam kopi Nusantara ya. Yes, Dan ini betul. sebetulnya yang terus dipertahankan ya dari rangkaian hari ulang tahun Media Indonesia, apalagi sekarang usia ke-53 tahun. Semoga Media Indonesia semakin jaya, ke depannya semakin sukses selalu. Pastinya, dan tentunya dalam rangka ulang tahun Indonesia ke-53 ini menghadirkan 30 lebih Naila dari stand kopi, dan juga ada 7 food truck yang ada di bagian depan. Ini tentunya untuk menyemarakan semua, dan ini tidak terbatas, semua orang boleh mampir ke sini. Semuanya boleh. Oke, baik. Nah Marvin, tadi ketika jalan ke sini apa sih yang paling menarik perhatian Marvin? Oke, saya tadi penasaran dengan kopi-kopi yang ada di sini, terutama adalah kopi dari Kalimantan Selatan begitu ya. Dan juga ada kopi dari provinsi terbaru Papua Selatan. Itu sebenarnya saya juga penasaran gitu. Dan ini patut untuk terus dipertahankan ya festival kopi semacam ini, karena kita tahu Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia begitu ya. Sudah masuk dalam peringkat bukan hanya 5 besar tapi sampai 3 besar. Dan ini juga menjadi semangat tersendiri tentunya bagi para pelaku UMKM untuk terus membangkitkan lagi geliat usaha terkait kopi begitu ya, apa saja yang kemudian nantinya bisa dimanfaatkan dari festival kopi. Betul sekali. Kita akan saksikan bersama kemeriahan yang di sini, tapi sementara itu kita akan tutup program dulu. Kita berbagi besok di waktu yang sama. Saya Marvin Sulistyo. Dan saya Naila Husna. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Kita ketemu lagi besok di Selamat Pagi Indonesia. Kita mau ngopi-ngopi dulu ya. Sampai Boleh. jumpa.